Untuk Indonesianya, kalian tidak bisa sukses di trial ini. Keterlaluan saya bilang. Kebangetan sebenarnya. Benar kebangetan saya bilang. Ya, makanya saya lihat teman-teman yang hadir di sini itu menjadi satu motivasi saya ya, untuk terus ya fokus ke tujuan yang lebih tinggi lagi. Di sini kita harus bikin impian kita itu lebih besar. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman kelihatan apa yang ingin teman-teman tuju. Jangan bikin impian itu kecil. Kalau impian itu kita bikin kecil, teman-teman nggak kelihatan. Jadi akhirnya nggak fokus pada tujuan. Kayak yang kita sudah crown, ya kan ya? Itu kita bikin menjadi double crown, ya kan? Kayak Afria bikin 5 crown. Makanya dia bilang dia kalau bisa 5 crown, dia bisa menjadi master crown, ya kan? Jadi teman-teman mau jadi miliarder di sini, itu hanya perlu apa? Kerjakan sesuai dengan sistem. Kerjakan aja sesuai apa yang kata leader kerjakan. Karena kalau leader itu bisa sukses di dalam bisnis ini, teman-teman hanya perlu apa? Seperti ATM aja. Ibu bapak tiru ya, amati, tiru, modifikasi, ya kan? Itu aja, hanya nyontek. Saya awal jalanin ini juga saya hanya nyontek. Saya nanya ke orang-orang yang udah sukses di bisnis ini, apa kisi-kisinya, apa motivasinya, ya kan? Saya ambil inspirasi mereka. Awal saya ya bertahan di Bronx aja. Pertama, saya itu kan latar belakangnya konvensional yang ibaratnya selalu berjualan pribadi, selalu selling pribadi. Saya kalau closing itu, aduh merem aja saya closing, bener. Saya closing itu mudah, makanya saya nggak terbiasa dengan apa? Membina tim. Itu saya nggak tahu, karena latar belakang saya tuh sebelumnya itu tuh kebanyakan jual pribadi daripada membina tim. Sedangkan di 3M ini harus membina tim, harus bikin network, kayak gitu loh. Makanya waktu awal saya kendalanya waktu di Bronx itu lama. Saya dari agensi sampai ke Bronx itu saya kerja sendiri. Selama tiap bulan saya naik posisi, tiap bulan saya langsung stuck di Bronx. Lama banget saya stuck di Bronx. Karena saya nggak ngerti cara membina network itu gimana, cara memperbesar jaringan itu gimana. Makanya saya konsultasi ke beberapa leader yang lain. Karena saya nggak terbiasa. Saya kebiasaan di lama itu, saya itu tuh kerja sendiri. Semua saya kerjain sendiri. Pas kita di sini bentuknya jaringan, saya kebingungan. Ya, akhirnya saya konsultasi ke Pak Kwancen, saya konsultasi ke dia, caranya Afrial, caranya Pak Sarno, ya kan ya. Akhirnya saya pelajarin dari caranya downline saya. Pertama ya, malahan jaringan saya yang satu grup itu ya, yang grup A itu ya, nggak saya apa-apain. Itu omsetnya miliaran. Saya kewalahan. Karena apa? Nggak ngerti membesarkan jaringan, ya kan? Akhirnya satu grup itu besar mendadak, sampai saya merinding benar besarnya itu, sampai saya kaget, nggak saya apa-apain. Karena kan cara kerja kita itu kan beda-beda, ya kan? Saya rekrut 3 orang, ya kan? A, B, C. Saya rekrut A, B, C. Saya kan nggak tahu kualitas A ini orangnya kayak apa, kualitas B ini orangnya kayak apa, yang C ini kayak apa. Saya langsung taruh aja di bawah saya. Ternyata yang kualitas A ini adalah mutiara saya. Yang B sama C ini gak jalan, hanya jalan di tempat. Diajak lari juga gak bisa. Jadi saya kebingungan, kayak gitu loh. Akhirnya saya cari terus orang baru. Saya taruh di bawah mereka. Ya, 7 bulan. Saya hampir aja
ya kan, tidak menjalankan bisnis 3i ini. Hampir saya tinggalin. Karena apa? 7 bulan nggak naik. 7 bulan. Saya sampai frustasi. Karena awal saya jalanin bisnis ini ya, tidak semudah sekarang. Yang ibu bapak bisa online kemana-mana. Awal saya jalanin bisnis ini, saya pakai apa? Pakai form. Setiap kali saya kendalanya kirim file, kirim form aplikasi, ya kan ya. Satu form aplikasi itu beratnya minta ampun. Saya kendalanya kirim form itu keluar kota. Sekali kirim harus berapa kilo, apalagi kirim yang daerahnya Samarinda, ya kan? Kirim yang daerahnya Kutai, Sangatta, ya, Papua. Yang paling mahal tuh Papua deh. Padahal buku itu nggak semahal kiloannya, padahal lebih mahal kiloannya. Makanya itu yang bikin kendala saya, yang susah saya untuk naik posisi. Karena saya harus tiap kali ya beli form aplikasi 50.000 itu. Dulu memang 50.000 juga. Tapi kita mau beli aplikasi form itu, kita rebutan. Di kantor KAR itu rebutan. Siapa yang paling dekat sama orang kantor KAR, dia yang dapat. Itu rebutan. Saya sampai mau dapatkan form itu, saya baik-baikin si yang bagian jual form itu, Bu Ratna. Saya baik-baikin dia. Setiap hari saya ngantarin makanan. Iya kan? Iya. Saya kasih oleh-oleh. Iya kan? Karena kalau enggak, aduh bisnis saya nggak jalan, saya bilang. Saya sampai mau nangis kalau tiap kali saya di Uber sama form itu. Tahu Bapak Ibu, waktu awal-awal saya jalanin, bukan saya punya tim dan jalan, bukan. Saya paling kantor pusat paling serem lihat timnya saya. Sekali datang aplikasi dulu ya, Afril mereka masih kalah. Sekali datang itu aplikasinya saya, 2 kardus Indomie. Sampai 2 kardus Indomie sampai berbulan-bulan gak dikerjain. Gila. Sampai kita tuh di Uber orang, sampai gak bisa jawab, mau jawab apa. Tiap hari bikin karangan cerita kita, bikin cerpen kita tiap hari. Ada aja alasannya kita. Pokoknya yang penting dia gak nanyain aja. Iya kan? Pokoknya kita harus pintar-pintar bicaranya. Gimana supaya orang itu yakin kayak gitu loh. Dan dia tidak keluar kayak gitu loh dari jalani bisnis ini, dari dia continue menabung kayak gitu. Itu awal susah, bener susah banget. Nggak kayak sekarang, mau ibu bapak tinggal masukin online langsung jadi, ya kan? Berapa hari langsung jadi kan? Yang penting datanya lengkap kan? Kalau nggak lengkap memang nggak bisa, karena ini berhubungan dengan OJK masalahnya. Ibu bapak harus ingat, bisnis kita ini legal. Kalau dokumen nggak lengkap, ya kan? Kita juga nggak bisa suruh kantor pusat itu main setujuin, nggak bisa. Karena nanti yang kena siapa? Perusahaan. Karena perusahaan saya bukan perusahaan kecil, bukan perusahaan abang-abang. Itu perusahaan besar, menyangkut nama besarnya Salim Group. Salim Group itu punya banyak anak perusahaan besar masalahnya. Maka dia menjaga nama baik, ya kan? Jadi bapak ibu tidak usah takut. Ada yang tanya, 5 tahun lagi perusahaannya ada nggak? Nggak usah ditanyain. Yang ingin saya tanyain, bapak ibu masih ada nggak? 5 tahun lagi bapak ibu masih ada nggak? Ya kan? Jangan tanyain perusahaan Salim Group. Nanyanya bapak ibu ada nggak di sisi ini 5 tahun lagi ke depan. Karena di sini ya kan, bapak ibu kalau nggak berhasil 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun pasti berhasil. Di sini belum ada kan join sudah 5 tahun? Belum kan? Masih fresh graduate kan? Saya lihat masih fresh semua di sini. Ada yang lebih tua joinnya daripada saya. Ada yang join di tahun 2015 nggak? Nggak ada, ibu ya? Oh, ada berapa ya saya lihat ya? Nah, 2014 ada? Ada 2014? Waduh luar biasa ya Bu. Masih bertahan sampai sekarang. Tepuk tangan ya Bu.
Jadi Bapak Ibu ya, nggak usah takut kalau saat kita stuck di tempat, ya kan ya, atau kita nggak maju-maju, ya kan? Karena itu ada waktunya. Karena mutiara itu tidak datang pada waktu yang sama, enggak. Itu ada proses. Kita menjalankannya ini ada prosesnya, nggak instan. Kayak saya pernah juga mengalami hal sama. Saya udah bentuk jaringan sampai sedemikian banyak jaringan di bawah saya. Akhirnya gara-gara ada MLM baru yang ada ini apa? Bisnis yang mirip dengan 3i, ya kan? Tapi nggak mirip sistemnya, ya kan ya? Satu gerbong dibawa semua sama leader saya. Bukan dolen saya loh, leader saya. Tapi saya nggak takut. Karena apa? Karena saya yakin, ya kan ya, kalau kita jalankan dengan benar, ya kan, Tuhan pasti akan menolong kita. Benar nggak? Ya kan? Karena kita punya rezeki, ya Tuhan sudah takar, sudah tahu saat kapan Tuhan membuka semua itu buat kita. Maka saya tidak takut pada saingan saya manapun, saya tidak takut. Dan saya tidak pernah mau pusingin doa saya yang bisa hilang, ya udah saya bentuk hilang, ya kan? Itu udah biasa menurut saya, ya kan? Karena orang itu, ya kan ya, orang sukses itu, orang positif itu banyak atau dikit? Dikit. Kalau banyak, kita sudah melebihi 11 kron yang ada di sini. Itu kalau kita bisa jadi kron, itu benar-benar orang pilihan Tuhan menurut saya. Karena saya udah konsultasi dengan kron-kron lain. Kenapa dia bisa jadi kron? Saya acungin jempol semua. Mereka punya perjuangan. Saya aja kadang-kadang tidak seberapa aja kelingkingnya mereka, perjuangannya. Karena mereka zero from hero. Kalau saya itu sudah punya koneksinya. Saya tinggal bilang, orang lain sudah, karena orang sudah percaya sama kita, ya kan? Kalau misalnya kita yang seperti Pak Afriel, ya susah nggak mempercaya itu meyakinkan orang? Susah, karena connect, ya kan? Seperti Pak Sarno, Sapam dia kalau sekali bicara di depan ya menggelegar, gedung aja bisa goyang. Karena Sapam bicaranya itu kan kenceng, kan aja dia bisa bicara kenceng. Kadang-kadang dia bicara di depan kayak kemarin Corona Academy, ya saya duduk paling depan lagi kan, jantung saya depan sampai mau copot kayak gitu loh kan. Aduh, gue bilang Pak Sarno luar biasa banget, suaranya dia aja saya nggak dengar dia ngomong apa aja, kayak semangat saya udah merinding kayak gitu loh. Iya, karena dia semangatnya tuh luar biasa. Yang bikin dia sukses itu apa? Semangat dan keyakinan dia. Semangat dan keyakinan dia yang bikin dia sukses, saya lihat. Makanya saya bilang ya, bisnis ini hanya perlu kita melangkah dengan satu keyakinan kita. Kita yakin, kita usaha, ya, kita berjuang, kita berkorban, ya, pasti bisa nyampe pada tujuan. Jadi Bapak Ibu di sini nggak usah putus asa kalau ditolak, itu kan udah biasa. Justru kalau Bapak Ibu ditolak, Bapak Ibu harus bilang dengan yakin, ya kan? Saya ditolak 1, nanti pasti datang 1000. Begitu. Saya ditolak 100, datang 100.000. Saya yakin, karena itu kata-kata positif itu ya, kalau Ibu Bapak ucapkan ya, itu jadi kenyataan. Saya itu bisa berhasil di bisnis ini ya, itu sebenarnya semua hanya dari kekuatan pikiran saya. Dari dulu saya main dengan kekuatan pikiran saya. Mau di asuransi pun orang pada nanya saya, Bu, kenapa bisa sukses? Karena saya itu orangnya paling gak mau berteman sama orang yang negatif. Gak mau saya. Yang ibaratnya
Kalau misalnya saya ketemu ya ibu-ibu yang bicaranya negatif-negatif kayak gitu, saya tinggal. Saya lebih suka ya berteman sama lingkungan yang positif yang bisa membangun saya. Karena bukan apa, Tuhan kasih kita nafas kehidupan itu hanya sekali. Kita harus manfaatkan waktu kita dengan baik. Karena itu amal ibadah kita. Ya nggak? Apalagi Bapak Ibu bisa ya kan memberikan satu ya harapan ke orang lain, atau bisa membuat keluarga hidup lebih baik ya. Itu kan sesuatu yang melebihi segalanya kayak gitu loh. Ya nggak? Apalagi kita yang merantau. Karena saya juga perantau. Saya tuh bukan orang Jakarta, bukan. Saya SMA tamat, saya merantau ke Jakarta. Saya sama Bu Siska sama orang perantauan. Bu Siska dari Bangka, saya dari Jambi. Ada orang Jambi nggak sini? Pasti nggak ada, karena jarak TKW dari Jambi. Ya kan, kebanyakan dari Jawa ya. Saya itu orang Jambi, orang Sumatera, ya kan. Nah, orang tua saya bukan orang tua yang mampu, bukan. Saya hanya tujuan ke Jakarta itu dari kecil ya, di benak saya. Saya hanya ingin menyenangkan orang tua saya. Saya ingin sukses, saya bilang. Saya ingin berhasil di Jakarta. Karena waktu kecil itu kita kan membayangkan Jakarta itu bangga banget, ya kan? Kayak orang kalau datang dari Jakarta itu apa kayak gitu loh. Kita sampai kayak membanggakan dia kayak gitu loh. Kayak mengagung-agungkan dia yang dari Jakarta, dari ibu kota, ya kan? Ternyata kita kedatang ibu kota, waduh, tidak seindah yang kita bayangkan. Tiap hari saya nangis saja. Saya nggak menyangka ibu kota itu keras banget, ya kan? Kalau kita nggak berhasil, kita tersingkirkan. Di ibu kota Jakarta itu tuh banyak orang berjuang di situ. Saya datang ke Jakarta hanya dengan satu tujuan, saya ingin sukses, membahagiakan orang tua saya sebenarnya, mengangkat ya taraf hidupnya saya. Saya sudah ibaratnya kita ini nggak maulah dihina orang, ya kan? Ya kan? Kita kalau bisa melakukan terbaik ya untuk membahagiakan orang tua kita, kenapa enggak? Benar nggak? Itu kan tergantung kita, benar nggak? Ya kan? Masa kita mau lihat sih orang tua kita tuanya begini-begini aja? Saya pikir begitu. Saya nggak mau mengikuti langkah orang tua saya yang sudah salah ibaratnya, ya kan? Orang tua tuh nggak salah melahirkan kita, ya kan? Kita sukses nggak sukses itu bukan tergantung orang tua sebenarnya. Sebenarnya tergantung diri kita sendiri sebenarnya. Bapak Ibu lihat si Afria, ya kan? Dia kan juga bukan dari keluarga mampu, benar nggak? Ya kan? Orang tuanya juga nggak bisa membiayai dia sekolah. Tapi bisa nggak dia jadi orang sukses? Bisa. Bahkan bisa beli Mercy lagi, bisa beli rumah lagi, gedongan besar di Alam Sutra. Bayangin aja, ya kan? Siapa yang nyangka kayak gitu loh? Orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa, ya kan? Jadi kita nggak bisa lihat dari orang dari covernya, nggak bisa. Tergantung Bapak Ibu di sini mau nggak mengubah nasib, mengubah hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu aja kuncinya. Masa sih kita mau jadi TKW terus, atau kita mau kerja terus sama orang, ya kan? Karena bukan apa, kalau kita kerja terus sama orang, kita nggak akan bisa punya time and financial freedom. Saya bergabung di 3i ini karena satu kata itu, time and financial freedom. Kalau saya bergantung sama suami saya kayak ibu-ibu rumah tangga yang lain, ya kan? Hanya tinggal, Pak, minta duit dong. Pak, saya mau beli tas dong, tolong dong, transfer uang. Saya mau beli shopping ini dong, saya mau kesini dong, tolong dong. Akhirnya kita jadi kayak orang apa? Kayak orang nggak berguna sebenarnya, saya bilang. Karena apa? Karena padahal kita bisa menghasilkan sesuatu. Ada yang Tuhan berikan kasih kita lebih daripada itu. Kenapa kita nggak pakai, nggak kembangkan bakatnya kita? Benar nggak? Ya kan?
Apalagi Bapak Ibu yang di sini saya lihat semua diciptakan Tuhan sempurna. Nggak ada cacat satu tangan yang seperti Pak Sugiarto itu. Ya kan? Pak Sugiarto aja bisa punya penghasilan 50 juta loh per bulan loh. Nggak punya tangan. Tapi dia kerja pakai apa? Online. Online. Tiap hari bikin motivasi apa? Nganggur aja dapat duit. Tiap hari kayak gitu aja, nganggur aja dapat duit. Bener nganggur dapat duit. Karena apa? Online itu juga kerja sebenarnya. Ya kan? Jadinya Bapak Ibu tuh bisa memakai berbagai cara untuk berhasil. Tapi yang positif. Ya, jangan mencelakai orang lain. Karena itu tidak bisa membuat Bapak Ibu berhasil sukses seperti yang ada di tempat yang seperti yang Bapak Ibu lihat yang mencapai semua crowd agency di sini, ya. Semua itu kita lakukan dengan cara yang benar. Benar-benar dengan hati yang tulus kita menolong orang. Rezeki itu pasti Tuhan bukakan buat kita. Amin. Jadi nggak usah takut kalau kita ini, oh kenapa? Mungkin saya nggak cocok ya untuk bisnis ini ya. Karena saya prospek dengan ini tolak, itu tolak. Kenapa semua pada tolak? Akhirnya udah saya nggak mau jalani bisnis ini deh. Susah. Ada yang seperti itu nggak? Ada. Jangan, saya bilang, jangan kita mundur hanya gara-gara ditolak. Kalau saya ya, awal saya prospek ke saudara saya. Jangankan saudara, Pak, itu saudara, keponakan semua juga nolak. Semua juga nolak. Adik saya sendiri aja sampai sekarang, Pak, nggak ada satupun yang jalanin bisnis 3i. Sumpah, nggak ada. Hanya saya. Itu semua adik saya itu karyawan. Nggak ada yang ikut saya jalanin bisnis 3i. Saya bilang kalau adik saya bilang sama dia, orang lain aja saya suksesin. Masa kamu, adik saya nggak suksesin kamu? Saya bilang kayak gitu loh. Ya kan? Tapi tetap tidak connect. Tetap tidak nyambung. Saya nggak tahu. Kayak gitu loh kan ya. Kok susah banget kayak gitu. Akhirnya saya tinggalin. Saya pernah tinggalin. Adik saya sendiri aja saya nggak paksa dia untuk lu join, enggak. Saya tidak pernah memaksa orang join bisnis saya di 3i, nggak pernah. Saya selalu ya presentasi orang sampai dia itu ya klik ya, dia tahu apa yang dia mau ya, saya bantu dia. Saya nggak mau asal ibaratnya kamu join, tapi dia nggak ngerti. Karena bukan apa, saya bukan mau cari penabung sebenarnya. Saya mau cari apa? Yang bareng sama saya jalani bisnis ini sama-sama. Yang mau mengubah hidup sama-sama gitu. Itu lebih fokus, saya lebih fokus ke sana. Tapi kalau misalnya saya pas dapatnya dia hanya mau nabung